Biasa kaget harganya tapi perwakilan kita jam tangan. Enggak, kurang kalitan. Kamu medal etan sebat tahun saka. Sampurasun, rapes. atur nuhun. Saparantos buka dilajeng kana doa. Ayeuna bade medalkeun perjalanan seueur anu teu dina yen kalender Sunda terangna mung aya dina kalender Caka anu hartosna peredaran bulan dan pengaruhnya terhadap manusia di bumi ieu anu ngandung pencatatan sejarah kanggo nerangkeun sejarah oge kanggo tatanan kahirupan sapopoe eta biasa diambo kanggo Caka. Caka parantos peredaran bulan ieu teh pergantian tahunna dina kaping 15 Juni anu parantos ka nya sekarang ayeuna anu Saka dan di kalender Sunda itu beungharna teh kan ada 3 hiji peredaran bulan 2 peredaran parapoe 3 peredaran bintang. Nah kalesan anu diteliti ku Abah Ali Sastra Wijaya ieu mung dugi ka peredaran bulan sareng parapoe. Nah, dina kalender Saka anu ayeuna pergantian taunna ayeuna sampai di tahun 1847 anu dicandak hasil penelitian upami bade dicanak mundur ieu parantos di 17.262 disebutna Saka Tembei anu mimiti. Nah, eta nganana upami Saka mah sapertos matahari. Matahari nyaeta penanggalan ge angkana sami. Kaping hiji dugi ka 30, 31 gitu. Ye, kanggo matahari. Gunana naon ari ka matahari? Matahari mah digunakeunana di kalender Sunda mah kanggo mengatang musim sareng musim. Anu zaman kiwari mah musim sareng musim teh arti. Padahal mah di kalender di Sunda mah benten. Musim kanggo naon tah upami usuma langkung kana usum rambutan naon kitu tah usuma benten benten deui tadi anu sareng Saka mah parantos si benar eta biasa kanggo kahirupan sapopoe naon anu kudu dilengkahkeun kitu tah kanggo meningat upami kanggo Saka peredaran bulan. Nah, Saka ieu bewarana nembe tahun ieu anu disebat tahun pamungkas di rohanan ieu saur abdi nya rohanan ieu dina meluncurkeun tahun Saka engke panginten 2 kalender ieu nu kanggo Saka engke ieu nu kanggo Saka. Janten urang teh engke teh teu aya di nusa kalender sadayana. Janten kanggo Saka parantos dipisah. Kanggo tahun payun ieu dipisah.
gitu nah. Kunaon ieu disebat pamungkas. Nah, margi dina taun caka ninggangna dina tumpek kaliwon ngawitan winduna Kuntara. Sejarahna di Windu Kuntara ieu nalika tahun 500 tahun kakek ya. Si kalender Sunda teh digeser nganggo perhetangan anu ayeuna dianggo ku Jawa sareng Hijriah. Nu saleresna eta teh sakit. Upami orang seueur ngagambarkeun Sunda teh Sundalen. Datar saleresna sami. Nah, pada saat pergantian windu eta nya kajantenana teh windu wuku Pulau winduna windu Kuntara gitu. Kajantenana teh saat perpindahan kalender anu Sunda kasebat leungit. Nah, anu diarango ku urang saleresna mah eta perhetangan kalender Jawa anu nganggo perhetangan aboge atanapi asapon. Aboge nyaeta alif tahun alif rebo wage. Upami asapon tahun alif salasapon. Salami ieu urang nu nganggo perhetangan kanggo paririmbun, kanggo ngetang naon wae eta nu dianggo. Saparantosna aya kalender Sunda mulai ngitung teh kudu tina tumpek kaliwon. Tumpek kaliwon atau satu kaliwon indung boy. Dina peredaran bulan kamari nyaeta dina ningkang dina tumpek kaliwon jeung dina saka ayeuna dina tumpek wage jadi dina hiji mana-mana jeung kaluhur lamun manggih poe anu sarua dina sataun nyaeta saka jeung saka alanjeun waspada jeung api-api kunaon di temaan bintang murag di bumi dina tumpek kaliwon nyaeta angka tumpek atawa sabtu kaliwon teh eta jumlahnya 17. 17 eta boga watek bumi. Tah dina taun saka ieu nyaeta tumpek wage eta hitunganna jumlahna aya dina 13 watekna bentang. Jadi dina sataun ieu nyaeta bentang jeung bumi. Urang anu araya kahirupan manusia di bumi ieu nyaeta kudu memang dimulai kiwari teh pake eta wae tongsan wae etanya tahu kanggo pedaran ieu pangindas memang parantos di papadeuna kayak kanggo salajengna ieu teh di kalender Sunda engke gaduh saung kalender sahabae anu hoyong terang kabun aranana dina ieu kalender termasuk panirimbon kumplit pisan eta pangindet pedalanan di sabung sanes di rohangan mami di rohangan sepatna pamungkas dukika saka sareng caka aya dina satu kalender kemah urang ruang
tek dibedah dikurang emangnya kok naon lakon dikurang eta sakit tuh bae panginten abi enak kumaha bedakeun sakadiki eta mohon sampurasun. Pemaparan dari generasi Z yaitu yang akan dibawakan oleh Muhammad Faris Zulfikar. Untuk Kang Faris, mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lapes. Lapes, iya. Jadi malam ini saya ingin memaparkan lebih dalam tentang makna bintang, salah satunya dari As-Subirin oleh melalui saya. Bisa dilihat di slide yang ada di sana bahwa awal pergantian tahun Saka 1947 Sunda yang jatuh pada hari Sabtu 21 Desember 2024 ini ternyata bertepatan dengan berbagai penanggalan penting lainnya seperti Tumpek Wage, Kalender Sunda dan Jawa, dan 19 Jumadil Akhir 1446 Hijriah membawa makna simbolis dan fenomena unik dalam konteks kepercayaan tradisional Sunda. Pergantian tahun ini memiliki beberapa elemen penting yang dapat memberikan gambaran keadaan cuaca di lingkungan pada hari tersebut. Nah, soal makna simbolik nanti saya akan mengupas lebih dalam lagi, termasuk juga isu terkait dengan bintang yang ada di dunia modern. Untuk saat ini mungkin saya bacakan dulu slide yang di sini. Nah, dari segi cuaca, fenomena alam, musim hujan atau masa uji berdasarkan pola cuaca tropis di Nusantara, khususnya di wilayah Tatar Sunda, periode Desember biasanya berada di puncak musim hujan. Hujan lebat dengan intensitas sedang hingga tinggi sering terjadi, membawa udara yang lebih sejuk dan menyegarkan. Hujan harus menjadi berkah, bukan musibah. Kemudian fenomena langitnya, tradisi Sunda mengaitkan makna filosofis pada kejadian alam seperti bintang murang di bumi atau bintang jatuh. Ini bisa diinterpretasikan sebagai simbol perenungan atau perubahan besar, meskipun secara ilmiah fenomena ini mungkin berkaitan dengan hujan meteor yang sering terjadi pada bulan Desember. Nah, selanjutnya dari angin dan suhu, angin bertiup kencang dari arah barat daya mengindikasikan musim basah. Suhu rata-rata di wilayah dataran tinggi seperti Bandung berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius dengan kemungkinan kabut di pagi hari. Selanjutnya lingkungan yang tanah basah dan subur ini diakibatkan curah hujan yang tinggi, jadi nyambung dengan sebelumnya, menjadi lembab dan bernutrisi, merupakan waktu yang baik untuk bercocok tanam bagi masyarakat agraris. Sungai juga ngaruh karena meningkat debit, dan mudah-mudahan kita juga tidak terkena bencana banjir. Dan vegetasi juga sama diuntungkan oleh hujan dan banyaknya pasokan air yang ada. Selanjutnya simbolisme Tumpek Wage dan Kliwon dalam kalender Sunda dan Jawa. Tumpek Wage memiliki arti khusus sebagai hari spiritual. Jika terjadi pada dua tumpek, Kliwon dan Wage selama setahun, ini dianggap sebagai momen langka yang membawa energi kuat untuk introspeksi dan pemulihan harmoni dengan alam. Kemudian buku ukir ini mencerminkan kekuatan kemegahan alam. Kombinasi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan. Kemudian refleksi filosofis Caka watak bumi, pergantian bumi. Waktu menurut Caka atau kalender Sunda adalah momen untuk menghormati bumi sebagai sumber kehidupan. Walak bumi yang menerima dan memberi menjadi inspirasi untuk menjaga lingkungan. Kemudian secara spiritual, konon pergantian tahun seperti dipandang membawa aura pembaruan, di mana masyarakat dianjurkan untuk melakukan berdoa sama, bersyukur, memperbaiki hubungan dengan lingkungan serta sesama, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kesan keadaan pada awal pergantian tahun 1974 Saka Sunda, ini cuaca diwarisi oleh hujan dan udara sejuk dengan lingkungan dan sumber
yang kayak kehidupan. Secara simbolis ini adalah waktu untuk menjelaskan alam dengan hubungan kita dengan alam, merayakan keberkahan bumi, dan juga fenomena penting dari bintang jatuh itu ada tanda perubahan besar. Kita lihat seperti apa ya perubahan besarnya, memberi semangat bagi masyarakat melangkah untuk menjadi lebih bijaksana dan harmoni di tahun yang baru. Sekarang saya masuk ke bagian ini, pembahasan simbolis. Nah, selanjutnya ini pembahasan tentang makna simbolis. Saya melalui kajian berdasarkan refleksi psikoanalisis dan juga eksistensial, karena memang itu yang saya pelajari selama di masa kuliah dulu. Di pendekatan gambarannya sedikit, pendekatan psikoanalisis itu mengkaji pikiran bawah sadar kita, tapi karena ini pendekatannya Jungian, jadi pikiran bawah sadar yang secara kolektif, yang sifatnya universal, dan ada simbol-simbol yang ternyata bisa ditemukan di satu masyarakat tertentu, tapi ternyata ada di masyarakat lain yang tidak punya hubungan sama sekali kadang-kadang. Oke, next. Nah, persepsi kita tentang bintang. Lanjut. Nah, bintang itu seringkali dianggap punya daya untuk meramal, seperti zodiak yang kita biasa temukan di majalah. Kalau saya pribadi tidak terlalu percaya, tapi buat teman-teman yang mungkin percaya atau mungkin memanfaatkannya, nah, dan buat masyarakat secara luas, kita perlu tahu bahwa di balik kepercayaan tersebut tersimpan pengetahuan yang panjang, tata cara penggunaan pengetahuan tersebut yang mungkin sudah hilang. Nah, ini yang harusnya disadari lebih lanjut sebelum kita menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan dari ramalan atau semacamnya. Kalau yang saya temukan ya ternyata ada paradigma hermeticism. Ini tuh paradigma tentang ajaran kimia yang zaman dulu, zaman purba, bukan purba, zaman abad pertengahan. Salah satunya dari tokoh Hermes Trismegistus tentang ajaran transformasi segala sesuatu di dunia, dan yang intinya itu adalah as above so below, atau sebagaimana yang ada di atas demikian juga lah yang di bawah. Hubungan antara jagat alit dengan jagat ageng kalau di bahasa kita, kurang lebih seperti itu. Kemudian berdasarkan astrologi ada yang menghubungkan antara kelahiran, konstelasi bintang, nasib atau takdir. Ini juga kompleks sebetulnya astrologi itu, karena setelah saya pelajari sedikit, selama ini kalau kita cuma tahu hasilnya aja nih, ramalan bahwa jodoh kita kapan datangnya, rezeki kita kapan datangnya, ternyata nggak kayak gitu. Astrologi yang sebenarnya itu psikologi masa yang memanfaatkan peristiwa sejarah yang sedang berlangsung malahan. Jadi ada hubungan antara perilaku manusia dengan posisi planet dan bintang yang berada di latar belakang dari planet tersebut. Salah satu contohnya di tahun 1960 di Amerika, ketika setelah perang dingin atau di masa sekitar itu, ternyata di parlemennya banyak ditemukan petinggi-petinggi yang lahir pada zodiak Libra. Itu kan menarik, kenapa ini yang dipilih zodiak Libra? Ada apa nih di balik makna zodiak Libra? Dan di situ ada pola juga bahwa di tahun 10 tahun pertama pada masa tersebut adalah masa krisis. Kemudian 10 tahun kemudian itu masa revitalisasi atau pemulihan kembali, kebangkitan kembali. Dan seperti kita lihat setelah tahun tersebut, setelah perang dingin, Amerika memang mulai naik kembali sebagai penguasa adidaya di dunia. Selanjutnya berdasarkan psikologi modern itu lebih banyak ke apa yang ada di dalam pikiran kita dan cara pikiran kita mengolah informasi. Simpelnya sih kayak gitu, karena manusia itu memang didorong untuk mencari pola-pola yang bermakna supaya bisa mengatasi tantangan kehidupan, bisa mengatasi masalah, bisa menemukan cara untuk mengurangi stres atau kecemasan. Selanjutnya, nah ini fakta disaster dalam bahasa Inggris atau bencana, ternyata itu dari bahasa Latin
dis dengan aster. Aster itu ternyata dalam bahasa Latin artinya bintang. Jadi disaster itu apa yang masyarakat Greko-Roman berpikir bahwa bintang itu adalah pola, simbol dari pola tatanan yang teratur, yang selalu ada siklusnya, yang dikuasai oleh dewa-dewa. Tapi kalau misalkan siklus itu terganggu, kacau, maka menimbulkan bahaya dan bencana. Jadinya disaster. Next. Oke, cahaya bintang dan cakrawala tidak sadar kita masuk. Nah, ini pembahasan tentang psikoanalitik Jungian. Jadi Carl Gustav Jung itu adalah psikolog Swedia di abad ke-19. Dia mempelajari mimpi-mimpi pasien yang mimpinya sendiri, kemudian filsafat timur, antropologi, mitologi berbagai bangsa, dan akhirnya menemukan bahwa banyak pola-pola yang berulang yang muncul lagi di kesadaran setiap manusia, meskipun kita tuh nggak pernah belajar tentang hal itu. Misalkan Temira juga nggak pernah belajar tentang satu cerita, tapi ternyata kayaknya tahu nih gitu, kayaknya